Hari ini kita pendalaman Alkitab ya Bapak Ibu. Pendalaman Alkitab yang keberapa? Ada yang ingat enggak? Keberapa kita pendalaman Alkitab? Kelima. Kelima. Iya. Ya, kelima ini tentang perjamuan kudus. Kita kan setiap kali ibadah ada perjamuan kudus. Ya, kenapa pada gereja lain itu bisa setahun sekali pada saat Paskah atau mungkin sebulan sekali, ada seminggu sekali. Kalau kita banyak sekali setiap kali ibadah, tapi khususnya hari Minggu. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa kan? Kenapa sih? Ini alasannya. Supaya saudara bisa paham. Kok kayaknya gereja Mount Hermon ini doyan banget gitu perjamuan kudus. Enggak, gini Bapak Ibu alasannya. Karena ketika kita perjamuan kudus, ayat Lukas 22 ayat 19 dikatakan bahwa lakukanlah, Tuhan Yesus berkata, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan Yesus. Saudara ingat Yesus itu pingin sesering mungkin kan? Lah iya dong, sesering mungkin dong. Jadi saat ibadah kita harus selalu berfokus kepada Yesus. Harus ingat Yesus. Makanya harus kita lakukan sesering mungkin itu setiap ibadah. Supaya apa? Ibadah kita selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau gereja lain terserah lah urusan mereka lah. Tapi kalau gereja Mount Hermon Church itu adalah kita harus selalu berfokus kepada Yesus. Maka selalu ditandai dengan perjamuan kudus. Ya. Dan judul khotbah kita hari ini adalah rahasia perjamuan kudus. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia perjamuan kudus. Ya. Coba kita lihat ayatnya Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Ya. Nah, ini kita baca Bapak Ibu. Nanti juga ada versi bahasa Inggrisnya Bu ya. Yang terserah King James Version atau New King James Version. Kenapa saya seringkali mengacu kepada Alkitab bahasa Inggris Bapak Ibu? Karena seringkali Alkitab bahasa Inggris itu lebih lengkap kadang-kadang. Gak tahu kita Alkitab kita kok ada kadang-kadang hilang. Iya gitu Bapak Ibu ya. Iya. Oke, ini saya baca ayatnya Matius 26 ayat 26 sampai 28 ya. Ini adalah pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Nih saya baca. Dan ketika mereka itu apa? Murid-murid dan Tuhan Yesus sedang makan, Yesus mengambil roti. Katakan sama-sama saya, roti. Ingat ya roti ya yang diambil Yesus. Lanjut, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lihat, bukan lagi dikatakan, ambillah, makanlah, inilah roti. Tidak Bapak Ibu, saudara lihat itu berubah menjadi tubuh Yesus. Nah, nggak tahu gimana saya. Banyak di luar sana gereja merubah, menambah kata lambang tubuh Yesus. Di mana lagi ada kata lambang di sini? Bisa-bisanya mereka. Padahal itu berbahaya. Karena Alkitab berkata, barang siapa menambah firman Tuhan, itu akan mengalami kutuk. Barang siapa mengurangi firman Tuhan juga mengalami kutuk. Kan bahaya kan? Makanya jangan suka nambah-nambahi. Oke, lanjutkan lagi. Jadi berubah ya. Roti menjadi tubuh Yesus ya. Saudara saat perjamuan kudus itu dituntut punya iman. Bahwa roti itu berubah menjadi tubuh Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya jangan ikut-ikutan kata lambang ya. Kata lambang jangan. Lanjut. Ya. Ada 27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Mengucap syukur. Jadi diambil itu cawan ya. Cawan ini apa? Berisi anggur. Oke. Mengucap syukur artinya Tuhan Yesus mendoakan. Lalu memberikannya kepada mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah darahku. Lihat berubah. Dari cawan berisi anggur menjadi darah Yesus. Darah perjanjian. Nah ini tulisannya darah perjanjian. Kalau versi bahasa Inggris, King James Version atau New. Itu adalah ada kata new-nya. Oke Bapak Ibu ya. Nggak tahu saya kenapa bisa hilang darah perjanjian baru. Cuma ditulis darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara lihat itu? Jadi yang diangkat, yang diambil Yesus adalah cawan berisi anggur.
Dan Yesus mengucap syukur dan ketika diberikan kepada murid-murid, bukan lagi berupa anggur tapi telah menjadi darah Yesus. Tidak ada kata lambang kan? Makanya aneh ketika ada di luar sana gereja menambahi lambang darah Yesus. Gimana ada kata lambang? Itu artinya apa? Kenapa mereka menambahkan kata lambang? Karena mereka berpikir, bagaimana mungkin roti menjadi tubuh Yesus? Bagaimana mungkin anggur menjadi darah Yesus? Mereka menjengkali kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Padahal bagi Tuhan menciptakan langit dan bumi saja dengan berfirman, apalagi sekedar merubah roti menjadi tubuh Yesus, apalagi merubah anggur menjadi darah Yesus. Itu gampang sekali. Makanya saat perjamuan kudus kita perlu iman. Amin Bapak Ibu. Amin. Perlu iman. Iya, makanya kalau kita nggak punya iman, kita bingung bagaimana roti menjadi tubuh Yesus. Bagaimana anggur menjadi darah Yesus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saat perjamuan kudus kita harus punya iman. Itulah sebabnya ketika kita perjamuan kudus, saudara boleh memberikan kepada anak saudara. Amin Bapak Ibu ya. Ya, tapi yang mendoakan, yang mengangkat itu terlebih dahulu orang tuanya. Sama seperti karena ini sudah digambarkan saat Paskah pertama di Mesir. Orang tua yang memotong domba Paskah dimakan seisi rumah. Seisi rumah artinya apa? Termasuk anak-anaknya. Baca perjanjian lama Paskah pertama di Mesir. Seluruh rumah. Nggak ada dikatakan cuma orang tua aja. Enggak. Tapi yang memotong domba Paskah orang tuanya. Jangan anak. Bisa terpotong juga tuh leher anak. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga. Yang mengangkat perjamuan kudus orang tua. Setelah didoakan baru diberikan kepada anaknya. Oke. Tapi ada ajaran luar sana. Dibilang anak kecil gak boleh. Lah itu kan iman orang tuanya. Memang anak kecil belum punya iman. Makanya orang tua yang mengangkat. Orang tua yang berdoakan. Paham Bapak Ibu? Nah jadi saudara bisa juga membawa perjamuan kudus. Nanti diberikan kepada anak saudara. Boleh. Dasarnya apa? Paskah pertama di Mesir. Domba Paskah dimakan seisi rumah. Bukan hanya orang tua saja. Amin Bapak Ibu. Tuh. Oke Bapak Ibu ya. Makanya pendeta juga pelajari itu Paskah pertama di Mesir. Karena kalau pendeta salah, kesalahan itu akan transfer kepada jemaat. Kan bahaya kan. Jadi berlipat ganda kesalahannya. Iya gawat. Pendeta gak boleh salah di mimbar ya. Oke. Hati-hati pendeta ya. Demikian juga ini lambang itu juga hati-hati. Nggak ada kata lambang sini. Tapi ada yang nambahin. Kan kesalahan itu kan ditransfer kepada jemaat juga kan. Kan jemaat kan ngikuti juga kan. Saya bilang iya. Baca hati-hati ayat. Jangan merubah-rubah. Itu kutuk nanti. Karena kita Wahyu berkata tidak boleh menambah firman. Tidak juga boleh mengurangi firman. Karena ada kutuk. Kalau kita melakukan menambah atau mengurangi firman. Amin Bapak Ibu. Iya bukan kata saya. Kata ayat di kitab Wahyu. Nggak percaya baca aja nanti di rumah. Oke Bapak Ibu ya. Nah tadi ayat 28 itu coba Bu. Sekarang kita tampilkan ayat 28-nya tapi versi bahasa Inggris. Bahwa menunjukkan ada kata new-nya. Perjanjian baru. New Covenant atau New Testament. Itulah versinya. Nggak tahu saya King James yang Testament atau yang new-nya yang Testament. Atau Covenant nggak tahu. Pokoknya ada kata new-nya. Bu, mana? Matius 26 ayat 28. Versi bahasa Inggris. Terserah New King James atau King James. 28. Nah itu kata new. Di blok aja kata new-nya Bu. Yang paling kanan itu. New Covenant kan. Tuh kan ada kata new-nya kan. Nggak tahu Alkitab bahasa Indonesia nggak ada. Cuma disebut darah perjanjian. New-nya di mana itu? Harus laporkan KPK nih, ada kehilangan ini. Haleluya. Ya, coba lihat tuh Bapak Ibu, New Covenant ya, atau ini King James atau New King James? New. Kalau new berarti Covenant. Kalau yang lama King James saja itu adalah Testament. New Testament. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kan ada buktinya kan? Saya bilang hilang, tuh buktinya Alkitab bahasa Inggris ada. Oke Bapak Ibu ya. Tuh kan lebih mantap gitu. Oh iya benar ada yang hilang. Kalau kita nggak bandingkan bahasa Inggris, saudara nggak bisa tahu ada yang hilang. Iya. Oke lanjut. Jadi itulah Bapak Ibu, karena itu perjamuan kudus sangat penting karena gambaran penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tubuh Yesus terpecah akibat cambukan.
Ya, dan itulah tubuh Yesus yang kita makan. Dan gambarannya bahwa tubuh Yesus yang kita makan ini Bapak Ibu, itu terlihat pada saat Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Nah, di kandang domba di Bethlehem. Saudara tahu kenapa bukan kandang singa, kandang kuda. Gitu. Karena Yesus kelak akan menjadi anak domba Allah. Jelas saja lahirnya di kandang domba. Kalau lahirnya di kandang kuda agak aneh. Ya, benar Bapak Ibu. Kok akan jadi anak domba Allah kok lahirnya di kandang kuda? Kan beda ya. Makanya Yesus lahirnya di kandang domba. Pas. Kenapa lahirnya di Bethlehem? Kok bukan di Nazaret? Atau di Yerusalem? Atau di Betania? Atau di mana? Karena Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan Yesus akan menjadi roti hidup. Jadi pas gitu loh Bapak Ibu. Lahir di Bethlehem di kandang domba karena Yesus akan menjadi roti hidup. Dan juga akan menjadi anak domba Allah. Demikian juga Yesus dibaringkan di mana? Di lantai atau di palungan? Palungan. Kenapa? Saudara bisa ngejar gitu loh Bapak Ibu. Kenapa Yesus lahirnya di palungan? Kenapa gak digelar aja di lantai? Palungan itu apa fungsinya? Tempat makan domba. Jadi itu punya gambaran. Kelak Yesus akan kita makan. Karena kita adalah domba-dombanya Yesus. Tuh, jadi related semua. Ada ceritanya gitu. Cakep ya Allah ya. Udah membuat gitu kan, luar biasa kan. Jadi gak salah-salah itu Yesus lahir. Luar biasa ya. Nah jadi tubuh Yesus terpecah akibat cambukan. Nah itu menjadi tubuh yang kita makan. Itulah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita, memberkati kita. Saudara, makan bilur Yesus akan sembuh atau telah sembuh? Telah sembuh. Bukti ayatnya mana Pak? 1 Petrus 2 ayat 24. Coba. Jadi sebenarnya oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh, itu bukan sembuh aja, telah sembuh, ada kata telahnya. Jadi sebenarnya kesembuhan kita sudah terjadi. Loh Pak, sudah terjadi kok saya masih sakit Pak. Itu loh Bapak Ibu. Sebenarnya sudah tersedia. Bagian kita hari ini dengan imanlah kita tarik kesembuhan yang telah tersedia tadi. Sehingga kita alami dalam kehidupan. Sehingga kita mengalami sembuh secara jasmani. Amin Bapak Ibu. Kenapa bisa telah Pak? Karena Yesus menyembuhkan kita oleh bilurnya. Kapan Yesus mengalami bilur? Disalib 2000 tahun yang lalu. Jadi artinya kesembuhan itu sudah tersedia 2000 tahun yang lalu. Tuh, sebelum kita lahir malah. Jadi bagian kita hari ini kita tarik dengan iman apa yang telah Yesus sediakan 2000 tahun lalu. Maka kesembuhan kita bisa kita alami secara jasmani sekarang ini. Tapi sebenarnya kesembuhan itu telah tersedia. Coba kita baca ayatnya 1 Petrus 2 ayat 24b. Nih saya bacakan ya 1 Petrus 2 ayat 24b ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuh, ada kata telahnya kan? Tuh, benar kan Bapak Ibu ya? Telah, bukan akan. Bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Enggak ada insya Allah. Enggak ada kan? Enggak ada kan Bapak Ibu? Telah. Jadi itu bentuk sudah terjadi. Bentuk past tense. Tuh, benar ya Bapak Ibu ya? Bukan future ya, bukan akan ya. Bukan ya. Tuh. Jadi sebenarnya di alam roh ini itu sudah tersedia semuanya. Karena Yesus telah menyediakannya 2000 tahun yang lalu lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi di alam roh sudah tersedia kesembuhan kita. Sudah tersedia berkat-berkat kita. Sudah tersedia kelepasan kita. Lalu bagaimana kita alami Pak semua yang sudah tersedia di alam roh ini. Itulah kita tarik lewat iman kita. Kita tarik lewat iman kita. Kita tarik lewat iman kita. Ketika kita sakit, kita imani kita sembuh. Maka kita tarik kesembuhan yang telah tersedia 2000 tahun lalu untuk kita alami sekarang. Gitu. Ketika saudara kekurangan, saudara imani, kita tarik berkat Tuhan itu yang sudah tersedia 2000 tahun lalu sehingga kita alami sekarang. Saudara itu tuh. Jadi lewat iman lah terjadi. Oke Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Imanmu. Tidak ada dikatakan terjadilah mujizat sesuai dengan perbuatanmu. Enggak ada. Enggak ada kan? Terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Artinya itu sudah semua sudah tersedia.
bagian kita imani, maka semuanya itu kita tarik, kita alami di dalam kehidupan kita. Paham Bapak Ibu? Luar biasa kan? Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Haleluya. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ini adalah darah perjanjian baru ya. Kita sudah buktikan tadi versi Alkitab bahasa Inggris itu ada kata barunya ya, perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Pada perjanjian lama itu dulu dimeteraikan oleh darah hewan. Pada saat itu Musa menyiramkan darah itu sebagai ikatan perjanjian lama pada orang Israel. Tapi bagi kita hari ini, darah Yesus lah yang ditumpahkan sebagai pengampunan dosa. Dan dasar pengampunan dosa. Dan dasar perjanjian baru apa? Pengampunan dosa. Sedangkan perjanjian lama dasarnya apa? Ketaatan untuk mendengar dan melakukan hukum Taurat. Bagi kita hari ini tidak lagi. Perjanjian baru adalah dasarnya adalah pengampunan dosa. Oke Bapak Ibu ya. Iya, karena lewat pengampunan dosa inilah dosa kita diampuni semuanya. Nah, kita itu boleh ya di dalam kitab Imamat Bapak Ibu, itu ada larangan orang atau umat Tuhan, orang Kristen makan darah. Saudara jangan makan darah ya. Kenapa Pak? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Jadi kalau saudara suka makan darah hewan, darah ayam, darah babi, darah anjing atau darah apapun itu, saudara nanti makan nyawa hewan itu. Sehingga apa? Karakter hewan itu akan nular ke kita. Galaknya jadi nular gitu Bapak Ibu. Galaknya kayak dogi gitu. Amin. Amin. Hanya satu darah yang boleh kita minum. Darah apa? Darah Yesus. Ketika kita minum darah Yesus, maka kita terima juga nyawa Yesus. Karena di dalam darah ada nyawa. Maka ketika kita minum darah Yesus, maka kita terima juga nyawa Yesus. Itulah sebabnya ketika kita perjamuan kudus, dikatakan di dalam Yohanes 6, dikatakan bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu hidupnya Yesus. Dalam bahasa asli Yunani adalah Zoe. Itu hidupnya Allah. Hidup yang kekal. Kalau kita hari ini adalah bio. Hidup yang terbatas. Oke Bapak Ibu? Ya oke. Makanya di dalam darah itu ada nyawa. Maka ketika kita perjamuan kudus, maka kita akan beroleh nyawa Yesus. Makanya kita dijanjikan beroleh hidup yang kekal. Karena hidupnya adalah hidup yang kekal tuh. Jadi benar-benar nyambung semua tuh. Wih cakep banget itu Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuh makanya orang Kristen harus rajin-rajin lah perjamuan kudus. Oke Bapak Ibu ya. Karena kita makan darah Yesus. Dan ketika kita suka perjamuan kudus, karakter Yesus juga kita terima. Amin. Damai Yesus juga kita terima. Yesus kan Raja Damai kan. Maka hidup kita semakin damai. Kita gak lagi gampang gelisah. Kita gak gampang lagi takut. Kita gak lagi gampang ya khawatir gitu Bapak Ibu. Kenapa? Kita sudah menerima Yesus Raja Damai. Maka kita ketika rajin perjamuan kudus, kita menjadi damai hidup kita. Beda ya. Saudara lihat aja kalau orang yang rajin perjamuan kudus. Hidupnya masih berubah aja. Tanpa dia sadari. Luar biasa ya. Kenapa? Karena ketika kita makan darah Yesus. Nyawa Yesus kita terima. Termasuk juga karakter Yesus. Amin. Sebaliknya. Kalau saudara suka makan darah hewan. Maka karakter hewan itu akan saudara terima juga. Galaknya nular. Oke, makanya jangan makan darah ya. Jangan. Itu udah dilarang sejak perjanjian lama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ajaran perjamuan kudus ya. Kita akan bedah sekarang ini tentang perjamuan kudus supaya saudara mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Saya mengandalkan ayat semuanya. Enggak ada di luar ayat Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini kita mendapatkan kebenaran. Karena kita berdasarkan ayat. Bukan hikmat saya tapi hikmat Tuhan. Amin. Coba kita masuk kepada 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. Nanti akan saya singkapkan di sini Bapak Ibu. Banyak kekeliruan selama ini di luar sana. Iya. Saya bukan ini. Saya berdasarkan Alkitab. Alkitab ini adalah kebenaran orang Kristen. Bukan pendeta ya. Bukan pendeta kebenaran Kristen. Pendeta bisa salah. Manusia. Ya, tapi Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itulah hidup orang Kristen harus berdasarkan Alkitab. Nih saya bacakan.
1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30 ya. Atau kita baca sama-sama dah supaya kita bisa aktif ya. Ya, kita bisa menikmati ayat ini ya. Saya mulai ayat ganjil 23, nanti Bapak Ibu ayat genap ya. Gantian gitu ya. Ganjil genap. Saya ganjilnya. Saya baca ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini ucapan siapa? Rasul Paulus ya. Ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24 Bapak Ibu. Jadi untuk peringatan ya. Jadi saat berjamu kudus kita mengingat Yesus. Ayat 25 saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Di sini bagus. Benar perjanjian baru ya. Ya, tapi Matius 28 kurang, hilang barunya. Lanjutkan lagi. Adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tuh, perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, Bapak Ibu 26. Ya, ayat 26. Kenapa kita bisa memberitakan kematian Tuhan saat kita perjamuan kudus Bapak Ibu? Karena kita makan tubuh Yesus terpecah. Kita minum darah Yesus tercurah, itu artinya kematian Yesus. Darah tercurah kan kematian. Nyawa Yesus ada di situ. Amin Bapak Ibu. Makanya kita memberitakan kematian Yesus. Oke. Tapi justru lihat kematian Yesus lah kita menang atas setan. Nah, makanya saat perjamuan kudus saudara bisa mengusir setan. Kalau ada rumah saudara perjamuan kudus, saudara bisa mengusir setan. Bukan karena saudara hebat, tapi karena darah Yesus. Oke, lanjut. Ayat 27, ayat ganjil. Jadi barang siapa dengan cara, stop. Katakan sama saya, cara. Jadi bukan orang ya, cara. Tapi banyak kali gereja di luar sana mempermasalahkan orangnya yang tidak layak. Padahal ini caranya yang tidak layak. Coba lihat itu. Tuh, oke, lanjut lagi. Dengan cara yang tidak layak. Jadi bukan orang ya. Makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28 Bapak Ibu. Ayat 29 saya ganjil. Karena barang siapa makan dan minum tanpa, katakan dengan saya, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus, oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang dikatakan tadi Bapak Ibu, roti menjadi tubuh Yesus. Amin. Bukan lambang ya. Tuh, saudara itu. Jadi kalau ada pendeta berkata lambang, dia itu nambahin firman Tuhan. Dia terkutuk. Bukan kata saya, kata ayat. Menambah firman Tuhan terkutuk dalam kitab Wahyu. Amin. Tuh. Jadi kita hati-hati tuh nambahin kata lambang. Oke, lanjut lagi. Pasti. Jadi pada saat kita makan perjamuan kudus, kita pasti ingat peringatan akan Yesus. Pasti ingat Yesus. Ketika kita makan tubuh Yesus, saudara ingat Yesus enggak? Ingat dong, ini kan tubuh Yesus terpecah. Pasti, iya. Pasti ingat Yesus karena makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Ya, tubuh Yesus oleh bilur Yesus kita sembuh. Yesus juga mengambil cawan dan berkata Bapak Ibu, cawan inilah perjanjian baru. Tuh ya, peringatan juga akan Yesus. Jadi anggur itu pasti kita akan mengingat Yesus. Karena apa? Kita minum darah Yesus. Pasti ingat Yesus. Dan sekali lagi, jangan menambahi kata lambang. Amin. Jadi kalau pendeta menambahi kata lambang, Alkitab, kitab Wahyu berkata, kamu terkutuk. Makanya hati-hati. Jangan sok jago nambah-nambahi, sok pinter. Ini kata ayat, bukan kata saya. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan kritik saya. Saya berdasarkan ayat. Jadi saudara juga kalau mengatakan sesuatu walaupun kontroversial, kalau berdasarkan ayat, saudara kuat. Siapapun gak akan bisa mengkritik saudara. Kenapa? Ada ayatnya. Iya, kalau dia kritik, baca ayat.
Saudara bisa balik gitu, baca ayat, jangan kritik, baca ayat. Pasti dia nanti akan diam sendiri. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saudara nggak perlu berdebat sama dia, suruh dia baca ayat yang benar. Nah, karena sebagai peringatan akan Yesus, maka harus kita lakukan perjamuan kudus itu sesering mungkin. Ya, bahkan ada gereja yang dilarang, ada sinode melarang gereja melakukan perjamuan kudus sesering mungkin Bapak Ibu. Iya, ada. Mereka wajibkan ya ketika gereja itu melakukan perjamuan kudus setiap minggu, dilarang sama sinodenya. Iya, padahal ini ayat berkata apa? Lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan Yesus. Oke Bapak Ibu, iya. Malah dilarang melakukan perjamuan kudus setiap minggu. Iya, aneh itu. Padahal apa? Kalau kita ingin mengingat Yesus, kalau perlu setiap detik. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Iya, makanya aneh ketika ada sinode melarang. Saya nggak boleh nyebut nama sinodenya. Pokoknya saudara cari sendiri. Ada sinode. Kalau pendeta itu di bawah sinode itu, ya ingat aja. Ya sinode kamu itu melarang perjamuan kudus. Padahal apa? Ayat berkata, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat Yesus. Maka harusnya perjamuan kudus kita lakukan setiap ibadah kalau perlu. Kenapa? Saat ibadah kita harus mengingat akan Yesus. Agar apa? Ibadah kita bisa berfokus kepada Yesus saja. Oke Bapak Ibu ya. Nah, demikian juga perjamuan kudus itu untuk memberitakan kematian Yesus. Ya Bapak Ibu, kematian Yesus di atas kayu salib kan. Yesus mengalami bilur kan, itu dicambuk. Dan Yesus juga mengalami penumpahan darah. Itulah saat perjamuan kudus diterima kan. Maka saat perjamuan kudus kita mengingatkan kematian Yesus. Dan ketika kita ingat kematian Yesus Bapak Ibu, kita menang. Karena lewat kematian Yesus, darah Yesus menghapus dosa kita. Maka setan tidak lagi bisa mendakwa kita. Amin Bapak Ibu, saudara bisa menang atas setan. Iya, setan gak bisa lagi mendakwa saudara. Mendakwa apa? Orang kita sudah dihapus dosa kita. Karena setan selalu punya celah mendakwa manusia ketika manusia masih berdosa. Kamu salah ini, kamu melanggar ini, Tapi ketika dosa kita dihapus, gak bisa lagi kita mendakwa kita. Maka kita pasti menang. Itu ibarat kita kreditan rumah. Kalau saudara sudah lunas kreditan saudara punya tanda lunas. Kalau ada oknum bank menagih kembali kredit saudara, tunjukkan tanda lunas. Pergi dia. Kalau enggak kamu pergi, saya lapor polisi. Ini tanda lunasnya. Pasti ngacir dia. Pasti tuh. Udah Bapak ya? Pasti dong. Orang udah ada bukti lunas kok dia mau nagih lagi. Takut dia. Apalagi kalau kita bawa nama-nama polisi. Nanti saya lapor polisi. Nih bukti saya lunas. Kalau kamu, saya foto aja kamu. Pasti dia takut difoto. Iya kan? Nah sama juga nih iblis. Iblis tidak akan berani mendakwa kita lagi. Kenapa? Kita sudah punya tanda lunas. Itulah darah Yesus. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan oleh darah Yesus kita kalahkan setan. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Penerapannya adalah lewat darah Yesus kita diampuni dosa kita. Maka iblis tidak bisa lagi datang mendakwa kita. Maka kita tunjukkan darah Yesus. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Pergi kamu setan. Dia akan pergi. Takut dia sama kamu. Iya, takut dia sama kita. Lah iya dong. Dia gak ada hak lagi mendakwa kita kan. Lah dakwa apa? Orang dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya dikatakan oleh darah Yesus kita kalahkan setan. Ah itu Bapak Ibu. Demikian juga ketika rumah kita ada setannya. Biasanya rumah baru ada setannya. Kenapa? Saat pembangunan kadang-kadang tukangnya minta ditanam kepala kambing, kepala kebo di lantai. Atau digantung tandan pisang gitu. Itu undang-undang setan itu. Iya, makanya seringkali rumah-rumah baru itu harus sebelum kita tinggali harus dibersihkan dulu. Itu lewat apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Oke Bapak Ibu ya. Oke, kantor juga gitu. Kadang-kadang kan ada aja ritual-ritual. Ya ritual-ritual tambah sari itu ngundang setan. Oke Bapak Ibu ya. Oke, mantap. Kadang-kadang juga mobil baru juga kalau perlu. Kadang-kadang apa? Iya saat pabrik itu kadang-kadang ada memecahkan kendi lah atau ada ritual gitu kan. Oh ya kadang-kadang ya itu kan untuk satu produksi kan. Itu termasuk juga mobil kita yang baru kita beli barangkali itu. Oke Bapak Ibu ya. Nah makanya perlu ditahirkan benda-benda demikian. Amin. Makanya rumah baru, mobil baru. Ya oke Bapak Ibu ya. Nah itulah. Jadi ditahirkan. Nah saat ada rumah setan juga perjamuan kudus saja. Itu akan bersih itu rumah itu. Oke Bapak Ibu ya.
perjamuan kudus terus diurapi, udah setan nggak akan berani di situ. Aduh, kadang-kadang kita itu serba salah. Tukang kita kadang-kadang kayak ini, Bapak, setengah memaksa juga. Pak, kita harus tanam kepala kambing atau kepala kebo nih. Kalau nggak kita nggak berani melanjutkan bangun rumah. Kadang-kadang kita terpojok gitu, Bapak. Ya daripada rumah saya terbengkalai gitu. Iya kan, kadang-kadang ya udahlah. Kalau kadang-kadang karena kita nggak tahu ya kita izinkan aja kan. Iya. Bahkan juga ada saudara saya juga jauh sana di Bondowoso gitu. Ada usahanya itu pakai sesajen gitu. Aduh, kamu ngundang setan itu. Iya, harus ditahirkan perjamuan kudus minyak urapan. Tapi harus itu diberhentiin. Jangan udah nanti diurapi perjamuan kudus, diulang lagi terus. Sama aja bohong. Amin Ibu ya. Jadi harus di stop. Jadi ngasih sesajen itu di stop ya. Kenapa? Karena itu Alkitab ada berkata, ketika sudah di perjamuan kudus kita urapi, Bapak Ibu, jadi jangan ada kuasa-kuasa gelap ya. Jangan ya. Jangan ya. Ya tanpa sadar kita ngundang-ngundang gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau ada rumah setan, perjamuan kudus saja. Jadi jangan ada sesajen ya, kayak ada ipar saya gitu, pakai sesajen usahanya. Ya, diminta didoakan. Saya bilang harus berhenti dulu sesajen itu, jangan lagi. Kita perjamuan kudus ya, jangan diulang lagi. Karena apa? Ini Alkitab ada berkata, ketika kita doakan, kita urapi, itu rumah itu kosong bersih. Ketika setan keliling-keliling nyari tempat ya, ternyata ketemu lagi rumah yang kosong itu, dia akan membawa teman-temannya. 7 setan lagi, lebih jahat lagi. Iya Bapak, malah lebih gawat lagi kan kondisinya kan. Iya, makanya ya kalau ingin ada saudara atau famili atau apa, ingin didoakan, dibersihkan tempat usaha atau rumahnya, jangan lagi mengundang pakai sesajen. Amin. Nanti lebih parah lagi kondisinya. Kenapa? Karena setelah didoakan rumah itu bersih. Kalau nggak diisi oleh firman Tuhan, masuk lagi setan bawa temannya 7. Lebih ngeri lagi ya. Oke ya. Jadi kalau saudara juga demikian. Oke. Atau teman saudara bilangnya gitu. Oke Bapak Ibu ya. Nah lanjut. Perjamuan kudus harus dilakukan dengan cara yang layak. Tadi kita baca ayatnya ya. Cara yang layak. Agar tidak berdosa. Jadi cara yang layak itu apa Pak? Caranya adalah ketika kita menyebut tubuh Yesus itu lambang. Darah Yesus itu lambang. Itulah cara yang tidak layak. Makanya orang Kristen jangan sekali-kali berkata lambang tubuh Yesus. Lambang darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah cara yang tidak layak. Jadi caranya yang dipermasalahkan bukan orangnya. Seringkali orang berkata kamu harus bersih dulu dari dosa. Kamu harus bertobat dulu. Kamu harus gini loh. Kita bersih dari dosa bukan sebelum perjamuan kudus. Tapi setelah perjamuan kudus. Seringkali orang berkata kita harus bersih dulu, bertobat dulu, bebas dosa, baru perjamuan kudus. Terbalik itu. Justru saat perjamuan kudus itulah oleh darah Yesus kita dibersihkan dari dosa. Amin. Jadi ketika orang berkata bertobat dulu, bersih dari dosa dulu, baru perjamuan kudus. Itu ibarat orang akan mandi, bersih-bersih dulu. Aneh itu. Setelah mandi itu otomatis bersih kita. Bukan sebelum mandi kita bersih-bersih dulu. Apaan bersih-bersih dulu? Setelah mandi itulah nanti kita bersih sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah itulah yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Bertobat dulu, membersihkan dulu dari dosa, baru perjamuan kudus. Itu terbalik, itu ibarat orang akan mandi, bersih-bersih dulu. Oke Bapak Ibu. Tapi ketika kita perjamuan kudus, otomatis kita nanti akan bersih. Diampuni dosa kita. Amin Bapak Ibu. Setelah kita mandi juga, otomatis kita bersih. Bukan sebelum mandi kita bersih-bersih, aneh. Saudara bisa lihat keanehannya, tuh kan. Aneh kan, banyak orang Kristen kan gak sadar kan. Iya. Jadi setelah perjamuan kudus itu otomatis kita bersih dari dosa. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Jadi caranya yang tidak layak ya, bukan orangnya ya. Dan cara yang tidak layak adalah yang tidak mengakui tubuh Tuhan. Menyebut lambang. Oke. Tapi yang ditekankan di sini adalah tentang tubuhnya. Yang tidak layak. Tidak dikatakan tentang mengakui darah Yesus. Enggak Bapak Ibu. Umumnya semua orang Kristen mengakui tentang darah Yesus. Tapi tubuh Yesus itu seringkali tidak yang seringkali tidak diperhatikan orang Bapak Ibu. Kan semua orang Kristen percaya oleh darah Yesus kita diampuni dosa kan? Benar gak Bapak Ibu? Percaya kan? Ya semua orang 100%. Tapi ketika kita katakan
oleh biru Yesus kita sembuh. Jarang kali, ada aja orang Kristen gak percaya oleh biru Yesus kita sembuh. Iya, iya Bapak Ibu, iya, iya. Tapi kenapa mereka gak sembuh Bapak Ibu? Karena mereka nganggap lambang. Itu ibarat pisau. Pisau itu bisa memotong, benar Bapak Ibu? Tapi kalau lambang pisau bisa memotong gak? Enggak kan? Ya enggak lah, lambang pisau mana bisa dah. Ya, mana bisa memotong. Tapi kalau pisau beneran itu bisa memotong. Demikian juga perjamuan kudus. Harus benar-benar tubuh Yesus barulah ada kuasa. Kalau lambang enggak ada kuasa. Saudara itu, oke? Jadi bisa, oh iya benar juga ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen harus pintar ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Nah terus. Nah dikatakan tadi, ini seringkali jadi batu sandungan bagi banyak orang Kristen ya. Ya. Coba kita lihat lagi 1 Korintus 11 ayat 9 sampai 30. 1 Korintus 11 ayat 9 30. Nih saya akan jelaskan kepada kita supaya terang hari ini kita ngerti ayat ini. Jadi ya banyak pendeta salah dan ketika dia ngajar jemaatnya jadi kesalahannya jadi nular. Tapi kalau kita sendiri kan berhenti di kita kan. Ya kalau orang kita biasa kan berhenti di kita kalau salah kan. Tapi kalau pendeta kalau salah dia ngajar ke jemaatnya nular itu salahnya. Ya kan Bapak Ibu? Iya gawat. Makanya pendeta saat di mimbar gak boleh salah. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak salah. Kenapa? Kesalahan kita akan menular kepada jemaat. Akan berbahaya kan Bapak Ibu ya. Berbahaya dong. Nih coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. No, tanpa mengakui artinya apa? Menganggap lambang tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, ayat inilah yang membuat banyak orang Kristen takut perjamuan kudus. Karena apa? Karena mereka bisa lemah, sakit dan meninggal. Banyak lagi. Tuh, saudara itu. Dan mereka menuduh apa? Perjamuan kudus itu hati-hati. Kita nanti bisa lemah, sakit dan meninggal. Tuh kan? Coba lihat ini. Ini ayat yang punya gara-gara. Kenapa? Karena pendeta mengajarkannya secara salah. Sehingga banyak jemaat tanpa dia sadar membuat jemaat jadi takut perjamuan kudus. Kan gawat kan? Kesalahan pendeta gitu kan? Jadi perjamuan kudus disalahkan. Mendatangkan kutuk Bapak Ibu hukuman. Sebenarnya ayat ini berkata apa sih? Nih, saya tunjukkan kepada saudara suatu singkapan. Sehingga hari ini saudara kembali. Oh selama ini rupanya saya salah. Nih saya tunjukkan saudara ya. Dikatakan tadi hukumannya adalah buat lemah, sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara tahu ini sebenarnya kondisi alami manusia. Kondisi alami manusia. Sebelum meninggal orang sebelumnya biasanya sakit. Jaranglah dadakan gitu Bapak Ibu ya. Ya kan kadang-kadang orang meninggal itu bisa gak sakit Bapak Ibu. Ketabrak truk kan. Bukan sakit kan, mati itu kan bukan karena sakit kan. Tapi umumnya orang itu mati itu karena sakit duluan. Benar Bapak Ibu ya. Sakit sebelumnya apa? Lemah dulu. Meriang-meriang gitu Bapak Ibu ya kan. Ya kan. Jadi awalnya urutannya adalah orang meriang-meriang dulu, lemah dulu, sakit baru meninggal tit gitu ya. Itulah urutan ayat tadi kan. Lemah, sakit dan meninggal kan. Jadi ini sebenarnya hukum alam. Tanpa ada perjamuan kudus pun orang sudah mengalami proses ini. Lemah dulu, sakit dulu baru meninggal. Benar Bapak Ibu? Salah, iya dulu. Amin. Amin. Ini proses alami kan? Lemah, sakit terus meninggal kan? Amin. Nah perjamuan kudus itu dampaknya justru menghindarkan orang dari lemah, sakit dan meninggal. Justru perjamuan kudus berdampak demikian. Kenapa? Dan apa yang paling berdampak terhadap biar kita tidak lemah, biar kita tidak sakit, biar kita tidak mati? Apa dampak dari tubuh Yesus atau dari darah Yesus? Dari tubuh Yesus. Karena tubuh Yesuslah yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi harusnya saat perjamuan kudus kita menjadi kuat, bukan lagi lemah. Kita menjadi sehat, sembuh, bukan lagi sakit. Kita menjadi panjang umur, tidak mati. Dan itu dampak dari tubuh Yesus. Makanya ditekankan sini tidak boleh cara yang salah terima tubuh Yesus. Kalau darah Yesus itu untuk pengampunan dosa.
dampak utamanya. Amin Bapak Ibu. Makanya di situ tadi ditekankan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi yang ditekankan oleh tubuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus secara benar, kita menerima tubuh Tuhan Yesus benar-benar, maka saudara tidak lagi lemah tapi kuat. Saudara tidak lagi sakit tapi sehat. Saudara tidak lagi mati tapi panjang umur. Nah, ketika saudara salah perjamuan kudus, maka saudara akan mengalami hukuman dunia yang sewajarnya. Lemah, sakit, dan meninggal. Amin. Jadi bukan karena perjamuan kudus saudara lemah, sakit, dan meninggal. Itu memang hukum alam akibat dosa. Justru perjamuan kudus itulah yang membalik kondisi. Sehingga saudara tidak lemah tapi kuat. Saudara menjadi sehat. Saudara tidak sakit tapi sehat. Saudara panjang umur, tidak lagi mati. Amin Bapak Ibu. Nah, tapi gak tahu disalah mengerti orang. Seakan-akan perjamuan kudus itu membuat orang lemah, sakit, dan meninggal. Terbalik itu. Karena tanpa perjamuan kudus pun orang akan mengalami demikian. Lemah dulu, sakit. Justru kehadiran perjamuan kudus membuat kita tidak mengalami hukuman atas dunia ini. Tapi kita dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman atas dunia. Sehingga kita tidak lagi lemah tapi kuat. Kita tidak lagi sakit tapi sehat. Kita tidak lagi mati tapi panjang umur. Tuh lihat. Iya kan. Nah sekarang saudara, oh iya juga ya. Tanpa perjamuan kudus juga semua orang akan mengalami demikian. Tetangga sebelah juga mengalami demikian. Sebelum mati kan mereka sakit dulu. Sebelum sakit apa? Lemah dulu kan. Semua orang ngalamin ya. Karena memang dunia memang sudah dihukum. Tapi ketika kita terima perjamuan kudus, hukuman dunia ini tidak lagi kita alami. Sehingga kita bukan lagi lemah tapi kuat. Bukan lagi sakit tapi sehat. Bukan lagi mati tapi panjang umur. Soalnya itu. Jadi justru perjamuan kudus itu memberikan dampak merubah hukuman dunia. Amin. Tapi nggak tahu gimana, banyak pendeta menyalahartikan, oh perjamuan kudus itu bisa berdampak orang menjadi lemah, sakit dan meninggal. Aduh, baca yang teliti pendeta, kesalahanmu akan menular kepada jemaatmu. Banyak jemaat jadi takut perjamuan kudus karena kamu. Iya Bapak Ibu, iya. Makanya kita pendeta itu nggak boleh salah di mimbar. Kenapa? Kesalahannya akan menular kepada jemaat. Bisa berdampak yang gawat. Sehingga orang jadi takut perjamuan kudus. Tuh. Wah. Makanya hari ini saudara bisa mengerti. Oh iya ya. Tanpa perjamuan kudus juga orang di luar sana aja mengalami proses ini. Lemah dulu, sakit, kemudian meninggal. Tapi justru dengan kehadiran perjamuan kudus. Ketika kita terima tubuh Yesus secara benar. Kita percaya itulah tubuh Yesus benar-benar bukan lambang. Maka saudara tidak lagi lemah tapi kuat. Saudara tidak lagi sakit tapi sehat. Saudara tidak lagi mati tapi menjadi panjang umur. Paham Bapak Ibu? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu. Nah, jadi saya menjelaskan kita. Oh gitu tuh Pak. Berarti selama ini saya salah dong. Iya. Iya Dek. Iya anak-anak. Kayaknya saya harus ngajar guru sekolah minggu kali ya ke pendeta-pendeta ya. Oke ya. Itu ibarat ular tedung lah Bapak Ibu. Ular tedung kan orang Israel kan ada dalam satu kisah perjalanan di padang gurun ada ular tedung kan. Ya, sebenarnya ular tedung itu bukan didatangkan oleh Allah. Itu ular tedung itu memang ular padang pasir. Tapi selama bertahun-tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun, ada perlindungan Tuhan. Sehingga walaupun ular tedung itu ada di sekitar mereka selama berjalan di padang gurun, itu tidak bisa menggigit mereka. Tapi ketika mereka memberontak kepada Allah dan Allah murka, Allah cuma cukup mencabut perlindungannya. Maka ular yang selama ini ada di sekitar mereka akan menyerang mereka. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan perjamuan kudus Bapak Ibu. Selama ini hukuman dunia itu ada di sekitar kita. Tapi ketika kita terima perjamuan kudus, tudung Allah itu turun atas kita. Sehingga kita terproteksi dari hukuman dunia. Sehingga kita tidak lagi lemah tapi kuat. Kita tidak lagi sakit tapi sehat. Kita tidak lagi mati muda tapi kita panjang umur. Paham Bapak Ibu? Tuh. Pintar jadi sekarang saudara ya. Lebih pintar dari banyak pendeta. Iya Bapak Ibu, iya. Saudara jangan silau dengan dokternya pendeta ya. Banyak pendeta dokter tapi ya itulah. Sekarang saudara lebih pintar. Iya. Saudara bisa khotbahkan khotbah saya ini minta dari Ibu Odi. Saya senang sama Ibu Lydia karena semangat minta catatan khotbah. Saya senang itu Bapak. Saya enggak diberatkan, justru saya senang. Kenapa? Itu tugas saya artinya apa? Amanat agung sudah saya jalankan tanpa sadar. Jadikanlah segala bangsa murid
kata Tuhan Yesus, dan ajarlah mereka. Jadi saat menerima gitu, catatan khotbah, ini saya sudah secara tidak langsung terjadi pemuritan. Ya kan Bapak Ibu? Iya, amanat agung itu. Saya sudah. Sebenarnya saya sekarang ini sedang memuridkan 2 orang. Satu adik saya, satu Ibu Lydia lah, tanpa sadar ya Bapak Ibu. Cuma adik saya kan akan khotbah di sini. Makanya caranya treatmentnya beda. Kalau Ibu Lydia nanti mungkin khotbahnya di luar di teman-temannya atau saudaranya. It's okay kalau khotbah saya dipakai, nggak apa-apa. Tapi kalau adik saya kan nanti dia khotbah juga di mimbar ini juga kan. Ya nggak boleh sama dong, masa sama nanti. Makanya treatmentnya berbeda. Jadi saya suruh dia baca mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali ketemu saya harus diskusi. Lewat diskusi itulah saya tambahkan, ini loh, artinya inilah, artinya ini. Jadi dia dibekali. Baru pertemuan kedua, dia harus merangkum apa yang saya ajarkan tadi, saya transfer ke tadi, barulah dia bisa siap untuk mengkhotbahkannya. Jadi agak berbeda dengan saya kan Bapak Ibu, jadinya khotbahnya kan. Iya, tapi nggak tahu gimana, ya itulah. Mungkin karena speednya saya terlalu cepat kali dibanding dia. Iya, makanya keteteran dia. Nah kalau Bu Lydia kan nggak apa-apa, catatan khotbah ini, khotbah tempat lain is okay. Oke, jadi caranya berbeda. Nah, nggak apa-apa. Oke ya. Iya bagus, saya seneng malah. Bapak Ibu juga nggak apa-apa, nanti minta catatan khotbahnya tapi secara online. Dari Ibu Odi ya, nah, ada catatan khotbahnya. Tinggal minta aja, nanti ditransfer lewat handphone. Jadi saudara harus cetak di rumah atau baca di handphone lah. Iya, oke ya. Iya, oke. Lanjutkan lagi. Jadi perjamuan kudus itu adalah roti hidup Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus juga orang tidak berjamuan kudus maka tidak mempunyai hidup. Itu dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 53. Ini juga ayat ini sering saya baca saat perjamuan kudus. Coba Bu, Yohanes 6 ayat 53. Luar biasa ya. Jadi sekarang saudara tahu, oh iya selama ini ajaran perjamuan kudus itu salah toh. Masa perjamuan kudus dituduh penyebab dari kelemahan, sakit dan meninggal. Aduh. Nah, padahal itu apa? Itu hukuman Allah atas dunia akibat dosa kan? Ya kan? Tanpa perjamuan kudus juga orang akan mengalami proses itu kan? Tetangga sebelah lah. Coba lihat kan prosesnya itu kan? Sebelum meninggal pasti sakit dulu. Sebelum sakit pasti lemah dulu kan? Itu kan urutan yang duniawi kan? Lemah, sakit, dan meninggal kan? Itu kan urutan dunia. Iya. Jadi gak ada hubungan sama perjamuan kudus. Justru perjamuan kudus itu mencegah 3 proses ini terjadi. Tidak lagi lemah, tidak lagi sakit, dan tidak lagi cepat meninggal. Tapi panjang umur. Paham Bapak Ibu? Iya. Jadi ya itulah. Jadi saudara sekarang jadi pinter. Oke. Yohanes 6 ayat 53. Nih. Sudah? Nih saya bacakan ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Artinya apa? Tidak berjamuan kudus ya. Itu artinya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kenapa tidak mempunyai hidup? Karena tidak berjamuan kudus. Ketika kita berjamuan kudus, kita beroleh hidup enggak? Beroleh. Karena kita beroleh nyawa Yesus. Makanya kita beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Tuh gitu. Jadi ada logikanya juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab saudara jangan berpikir di luar logika ya. Banyak orang Kristen ya di luar sana ninggalkan logikanya di rumah ketika ke gereja. Karena menganggap gereja itu kayaknya bergerak dalam roh saja. Iya. Apa buktinya bahwa di gereja itu tidak boleh meninggalkan logika, tapi juga harus kita bawa akal budi kita. Karena ayat juga berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus pakai akal budi di gereja menyembah Tuhan. Karena ada ayat. Benar kan Bapak Ibu ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi orang Kristen justru harus pintar, harus kritis. Enggak boleh meninggalkan akal budinya di rumah. Justru di gereja itu bisa saudara pakai logika saudara. Amin Bapak Ibu. Tuh, karena ayat ada berkata demikian kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Lah iya dong. Makanya sebenarnya kalau saudara sadar, di gereja itu kalau kita tuh pintar, logis gitu,
gereja itu mantap. Iya. Masuk akal. Oh iya, masuk akal juga ya gitu. Iya kan? Iya kan? Contohnya tadi ya, gampangnya masuk akal. Kenapa Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba di Betlehem kan? Itu masuk akal. Kenapa? Kenapa di Betlehem? Kok bukan di Nazaret? Karena Betlehem itu artinya rumah roti. Kelak Yesus akan menjadi roti hidup. Loh, cocok. Kenapa Yesus lahirnya di kandang domba? Karena Yesus kelak akan menjadi anak domba. Loh, kan cocok. Masuk logika kan? Kenapa Yesus dibaringkan di palungan? Karena Yesus kelak akan dimakan oleh domba-dombanya, orang Kristen. Cocok, masuk akal kan? Jadi Alkitab itu, kekristenan itu masuk akal logika. Cuma seringkali kekristenan itu di luar logika. Tapi di luar logika bukan berarti bertentangan dengan logika, tapi lebih tinggi dari logika. Paham Bapak Ibu ya? Beda ya, bertentangan dengan lebih tinggi ya. Contoh lah, gampang lah. 2 kali 2, itu berapa Bapak Ibu? 4. Coba tanya bayi, bisa gak jawab? Atau anak SD, 2 kali 2 bisa gak? Gak bisa. Gak bisa bukan berarti gak masuk logika. Cuma logikanya lebih tinggi. Harus anak SD baru bisa ngerti. 2 kali 2, benar Bapak Ibu? Iya, jadi bukannya dia gak bisa berarti gak mungkin. Bukannya gak bisa berarti di luar logika. Tapi di atas logika. Benar Bapak Ibu? Iya, kalau anak TK ditanya 2 kali 2 berapa? Nggak ngerti dia. Tapi bukan berarti itu di luar logika. Itu di atas logikanya dia. Belum nyampe ilmunya. Amin. Hal yang sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sesuai logika. Ya, tapi banyak kali di luar logika. Tapi bukan bertentangan dengan logika. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, beda itu ya. Beda ya di luar logika dengan bertentangan dengan logika. Dan pasti sesuai dengan logika. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Segenap akal budimu. Artinya pasti masuk logika. Ya kan? Iya dong. Kan mengasihi Allah dengan segenap akal budimu kan? Itu akal budi apa? Logika kan? Nah iya. Iya makanya kekristenan itu harusnya bisa masuk logika. Oke Bapak Ibu ya. Karena kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita kan? Tuh makanya orang Kristen jangan tinggalkan akal budimu di rumah ketika ke gereja. Justru bawa kritisi pendetamu. Karena firman Tuhan harus sesuai dengan logika. Oke Bapak Ibu ya. Pak kalau mujizat itu masuk logika enggak Pak? Mujizat itu lebih dari logika. Makanya mujizat itu disebut supranatural. Artinya di atas natural, di atas alami. Lihat itu. Tapi bukan bertentangan, enggak, tapi di atas. Salah itu, makanya disebut mujizat itu supranatural. Bukan bertentangan ya, beda ya. Ah, pinter kita jadinya. Jadi mujizat itu tetap ada logikanya, tapi lebih dari logika. Makanya disebut supranatural, yang tidak alami, tidak natural. Paham Bapak Ibu? Makanya aneh kalau orang Kristen itu nggak pakai logikanya, pakai Bapak Ibu. Setelah itu luar biasa ya. Mungkin karena itulah luar biasa cocok Tuhan memanggil saya jadi pendeta. Kenapa? Saya background saya juga logika. Saya kan insinyur. Insinyur itu kental dengan logika Bapak Ibu. Dan cocok kan? Pas kan? Iya kan? Makanya khotbah-khotbah saya masuk logika juga. Gitu. Lah iya. Udah disaring dulu sama saya. Saya kan insinyur. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan anti dengan mujizat ya. Ya itu adalah supranatural. Lebih dari natural. Oke. Nah. Jadi perjamuan kudus itu sangat berkuasa dan sangat penting. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perjamuan kudus itu sangat ditentang oleh iblis. Buktinya sangat ditentang oleh iblis apa Pak perjamuan kudus? Karena sejak awal perjamuan kudus itu sudah dibuat bertentangan. Murid-murid Yesus juga dibuat gak mengerti, bertentangan. Sejak dulu Bapak Ibu, sejak masa Yesus, perjamuan kudus itu membuat pertengkaran di antara orang Yahudi. Tuh kan, sampai sekarang kan, banyak kan pertentangan di gereja karena perjamuan kudus kan? Iya, contohnya tadi, seperti tadi. Ada larangan dari satu sinode, nggak boleh perjamuan kudus setiap minggu. Tuh, iya. Dan juga ada bahwa perjamuan kudus adalah lambang. Tapi ada juga berkata benar-benar itu benar darah Yesus. Kan terjadi pertentangan kan?
Dan itu pertentangan di masa Yesus. Ada. Mana Pak bukti ayatnya? Oke, kita cek. Bahkan sejak masa Yesus banyak orang bertengkar karena perjamuan kudus. Iya. Coba buka Bu Yohanes 6 ayat 52. Satu ayat di atasnya. Nih. Saya baca ya. Jadi bukan kata saya, kata ayat. Nih. Yohanes 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka. Tuh, bertengkar Bapak Ibu. Iya, sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Tuh, sampai sekarang kan. Sehingga apa? Ketika orang Kristen memikirkan hal yang sama, bertanya hal yang sama, bagaimana mungkin dia memberikan daging kepada kita untuk dimakan? Sampai sekarang itu. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai berkesimpulan, ini adalah lambang tubuh Yesus. Karena mereka gak bisa mengerti, bagaimana roti bisa berubah menjadi tubuh Yesus. Tuh bingung dia kan, sama kan? Pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Jadi orang yang menganggap lambang perjamuan kudus itu adalah orang purbakala. Sejak zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Pemikiran mereka. Tuh kan orang yang udik gitu ke Bapak ya. Ketinggalan zaman. Sama dengan orang Israel, Yahudi 2000 tahun yang lalu. Bertengkar tentang ini. Bagaimana mungkin ya tubuh Yesus bisa roti menjadi tubuh Yesus ya. Bagaimana mungkin ya anggur bisa menjadi darah Yesus ya. Tuh. Jadi ini pemikiran orang-orang yang menganggap lambang perjamuan kudus itu orang-orang purbakala. Sejak 2000 tahun yang lalu orang Yahudi juga bertanya hal yang sama. Itu ayatnya. Yohanes 6 ayat 52. Coba lihat itu. Makanya saudara harus modern dikit. Amin Bapak Ibu. Bahwa kita bukan lambang. Amin. Ya ada ayat bukan saya ngarang. Jadi oh iya masuk logika juga. Tuh pintar saudara. Jadi saudara beruntunglah saat ini ya. Bapak Ibu ya. Saya ajak saudara kekristenan itu masuk logika. Itu bukan hayalan. Bukan halu. Bahkan murid-muridnya juga. Iya gak ngerti tentang perjamuan kudus. Ajaran Yesus tentang perjamuan kudus. Sehingga apa? Menganggap ajaran tentang perjamuan kudus sangat keras. Dan menggoncangkan iman. Dan sekarang juga banyak pendeta tergoncang imannya. Iya Bapak Ibu, iya kan? Tuh. Kita buktikan ayat, bukan kata saya. Yohanes 6, ayat 60, 61 dan 66. Luar biasa ya. Yohanes 6 ayat 60, ayat 61 dan 66. Oke. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-muridnya Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Jadi ajaran perjamuan kudus keras. Sejak 2000 tahun lalu murid-murid Yesus juga berkata keras. Sekarang pendeta berkata juga keras. Tapi itu juga punya arti. Pendeta itu ya pemikirannya mundur 2000 tahun. Ya mundur ke masa murid Yesus. Jadi pikirannya tidak berkembang. Oke, saudara saya yakin pikiran saudara berkembang. Lebih cerdas dari banyak pendeta. Amin Bapak Ibu. Nah, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Tuh, pengajaran Yesus tentang roti hidup, tentang perjamuan kudus, itu juga menggoncangkan iman. Bukan kata saya, kata ayat, kata Tuhan Yesus lagi. Tuh, makanya sekarang banyak pendeta goncang iman. Amin, amin. Jadi seorang gak usah heran ya. Karena apa? Itu 2000 tahun lalu juga terjadi demikian. Tapi itu juga menjadi penunjuk banyak pendeta pemikirannya masih mundur 2000 tahun yang lalu. Oke Bapak Ibu ya. Ayat 66 Bu terakhir. Oh luar biasa. 66. Nah, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus dia. Oke Bapak Ibu. Jadi lewat ajaran perjamuan kudus banyak murid-murid mengundurkan diri atau menolak Yesus. Dan inilah antikris. Ayatnya apa tadi Bapak Ibu? Yohanes 6 ayat 66. Itulah angka 666. 666. 666. Itu bukan angka dari kitab agama lain. Tidak. Itu justru ada di Alkitab kita. Yohanes 6 ayat 66. Antikris artinya apa? Menolak Yesus. Mengundurkan diri dari Yesus. Sama seperti rinso anti noda. Artinya menolak noda dari pakaian kita. Amin. Lah ya kan?
Iya kan? Lah iya dong. Amin. Jadi antikris menolak Kristus. Benar kan Bapak Ibu? Lah iya. Masuk logika. Oh iya benar juga Pak. Jadi kekristenan itu pakai logika ya. Pakai ya. Kenapa? Ayat Allah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi akal budi jangan ditinggal di Roma. Di gereja justru harus pakai akal budi. Kritis kepada pendeta. Supaya pendeta juga jangan sembarangan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi angka 66 ini adalah angka antikris. Dan itulah ada di tangan kanan dan di dahi. Di kitab Wahyu ada dikatakan demikian. Wahyu 13 ayat 16. Amin Bapak Ibu. Tanda 66 itulah tanda antikris. Antikris artinya apa? Menolak Yesus atau tidak mengandalkan Yesus. Jadi pada akhir zaman orang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan hikmahnya sendiri. Padahal orang Kristen harus mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Seperti itu. Itulah maksud dari 66 pada tangan kanan dan pada dahi. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara paham ya. Kok tangan kanan Pak? Iya. Kalau saudara nunjukin kekuatan kan harus pakai tangan kanan kan. Ya kan Bapak Ibu. Ada nggak saudara nunjukkan pakai tangan kiri? Awas kamu ya. Enggak kan, jarang kan pakai tangan kiri kan. Apalagi pakai kaki. Awas kamu ya. Kaki saya ini hebat ini. Lihat aja betisnya kayak bersanggul. Saya tendang kamu sampai bulan. Enggak ada ya. Enggak ada bulan. Enggak ada Pak ya. Enggak ada kan. Pasti tunjukkan tangan kanan kan. Itu menunjukkan kekuatan. Demikian juga kalau menunjukkan hikmat apa? Dahi kan. Mikir gitu kan. Enggak ada nunjuk perut kan. Apalagi nunjuk dengkul. Itu otaknya di dengkul. Pasti ini kan dahi kan. Jadi tangga. Angka 66 itu punya arti. Pada akhir zaman orang Kristen banyak mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri, menolak Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paham Bapak Ibu? Oh iya, ngerti. Iya benar juga ya. Logis juga. Ya memang logis. Kekristenan harus logis. Jadi bukan gimana gitu. Jadi kalau orang pintar, kalau benar-benar pintar, dia pasti akan percaya Yesus. Karena Pak Alkitab itu logis, masuk akal. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Nah sekarang kita masuk bagian berikutnya. Matzah, ini roti Paskah orang Israel. Matzah. Banyak kali orang saat perjamuan kudus, perjamuan kudus itu mengacu kepada Paskahnya orang Israel ya Bapak Ibu ya. Paskahnya orang Israel. Yesus juga pada saat perjamuan kudus itu mengacu kepada Paskahnya orang Israel. Itulah sebabnya pada saat Paskah orang Israel, Yesus dikatakan apa Bapak Ibu? Memecah-mecahkan roti. Benar ya? Itu menggambarkan tubuh Yesus terpecah. Benar Bapak Ibu? Ya, tapi nggak tahu gimana sekarang ini banyak orang merobek-robek roti. Kenapa? Mereka memakai roti tawar. Jadi dirobek-robek kan. Itu tidak sesuai sebenarnya roti Paskah. Karena apa? Sesuai Alkitab. Roti itu harus dipecah-pecah. Jadi harus roti yang crispy, yang garing. Karena lewat yang garing itu bisa kita pecahkan. Bukan disobek-sobek kan. Tapi nggak tahu gimana orang ada ya perjamuan kudus pakai roti tawar. Itu bukan dipecah-pecah. Mana bisa kita mecahkan roti tawar? Orang lentur gitu. Ya kan gak sesuai firman kan? Nah iya yang sesuai adalah harusnya kayak biskuit. Renyah. Dan saya tunjukkan satu biskuit. Ini bukan iklan. Tapi seandainya iklan pun jadi berkat lah bagi mereka. Saudara jangan anti ya. Gak apa-apa di mimbar gereja kita tunjukkan merek. Gak apa-apa. Banyak gereja juga berkata tutupi mereknya. Kita nanti akan seakan-akan mengendorse. Gak apa-apa. Itu artinya apa? Kita menjadi berkat bagi produk itu. Iya dong. Jangan pelit terhadap promosi. Iya dong. Orang Kristen kok pelit gimana sih? Harus kita menjadi saluran berkat. Kalau perlu kita endorse produk-produk lain gak apa-apa. Biar dia diberkati lewat pernyataan kita. Gak apa-apa. Jadi kita jadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Jangan pelit memberkati orang. Nah, makanya. Nih saya contoh biskuit itu adalah. Nih. Malkis produk Roma. Sekalian aja. Iya gak apa-apa. Jadi Roma ini jadi diberkati. Amin Bapak Ibu. Jangan pelit menjadi berkat. Oh iyalah. Iya. Ini juga air yang saya pakai ini Oasis. Sekalian Oasis diberkati. Lah iya dong. Orang Kristen kan harus saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Saluran berkat tapi nutupi merek gimana sih? Itu artinya kan gak rela dia mempromosikan itu produk.
Saya itu selalu mempromosikan. Ratu Plaza selalu saya promosikan kan. Lihat aja di mimbar ini ada tulisan Ratu Plaza. Ini kan untuk promosi. Kenapa? Saat orang nonton video khotbah saya, oh di Ratu Plaza. Gitu. Itu promosi kan. Iya. Ini juga produk Roma Malkis. Nggak apa-apa. Nah inilah Bapak Ibu yang sesuai dengan perjamuan kudus. Memecah-mecahkan roti. Biskuit itu yang dipecah-pecahkan, bukan roti tawar. Roti tawar gak bisa dipecah, lentur itu. Amin Bapak Ibu. Nah itu ada gambaran itu di depan juga ada tuh. Tuh kan bener kan. Kayak biskuit kan di depan layar TV. Coba Bapak Ibu lihat TV kan. Itu baru cocok dipecah-pecahkan. Yesus memecah-mecahkan roti kan. Ini baru cocok. Roti tawar mana bisa dipecah. Sobek-sobek itu. Jadi harus sesuai ayat Alkitab. Jadi yang baru mantap kekristenan kita. Jadi itu ya biskuit ya. Tuh ada gambarnya. Nah inilah namanya roti matzah. Ini dipakai oleh orang Israel sampai sekarang kalau perjamuan kudus. Kalau Paskah. Dan inilah gambaran penderitaan Yesus. Di mana Pak gambarannya? Saudara lihat aja roti biskuit itu. Apa gambarannya Pak Ibu? Ada lubang-lubangnya. Ada kayak baret-baret gitu ya. Ada rada-rada kayak hitam terbakar. Gitu kan Bapak Ibu kan? Iya kan? Kelihatan gak? Ada baret-baret, ada lubang-lubang, ada garis-garis. Itulah gambaran tubuh Yesus. Yang dicambuk, berbaret-baret, bergaris-garis, berlubang-lubang. Dan terbakar oleh murka Allah. Tuh. Jadi ini gambaran tubuh Yesus, bukan roti tawar. Roti tawar di mana lagi? Gambarnya kan, jadi iya masuk akal juga. Gitu. Jadi kekristenan itu masuk akal. Soalnya itu tuh, iya jadi gak asal. Jadi saudara makin cerdas. Lihat, berlubang-lubang kan? Nah inilah namanya roti matzah. Ini biasa dipakai oleh orang Israel saat Paskah. Jadi rotinya itu ada khusus cirinya. Satu kayak bergaris-garis, ada berlubang-lubang, ada hitam-hitam kayak terbakar. Itulah gambar tubuh Yesus yang dicambuk berlubang-lubang, bergaris-garis dan juga terbakar oleh murka Allah. Soalnya itu tuh, oh iya Pak sesuai dengan tubuh Yesus. Tuh kan Bapak Ibu ya. Tuh, jadi semua itu ada maknanya. Masuk logika semua. Jadi Allah itu gak asal-asalan gitu Bapak Ibu. Cakep Allah kita. Jadi masuk logika ya. Oh iya ya, Yesus nanti akan mengalami gini. Karena Yesus lah anak domba Allah yang sebenarnya kan. Yang lain-lain itu Paskah itu kan gambaran. Oke Bapak Ibu ya, iya. Jadi roti Paskah itu yang mirip dengan roti matzahnya orang Israel itulah hosti. Sekarang ini yang kita pakai kan, hosti kan. Itu kan kayak keripik kan Bapak Ibu ya. Nah itu lebih mendekati dibandingkan roti tawar ya. Jadi jangan pakai roti tawar kalau bisa, hosti aja. Karena itu sesuai. Bisa kita pecahkan, tak gitu Bapak Ibu ya. Ya kan? Iya. Jadi benar-benar sesuai Alkitab. Oke. Nah perjamuan kudus itu adalah domba Paskah Israel. Coba kita lihat Keluaran 12 ayat 3. Ini ayat terakhir ya. Dan inilah juga menjadi gambaran kenapa anak kecil boleh menerima perjamuan kudus. Kenapa? Karena domba Paskah dimakan seisi rumah. Di dalam rumah ada bapak, ibu, dan anak. Makanya anak juga boleh terima perjamuan kudus. Tetapi yang mengangkat, yang mendoakan adalah orang tua. Baru setelah didoakan diserahkan kepada anaknya. Sama juga ketika domba Paskah itu, yang menyembelih itu orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya berbahaya kalau menyembelih. Bisa dia yang tersembelih. Benar Bapak Ibu ya? Harus orang tuanya kan? Jadi orang tuanya menyembelih domba ini baru dibakar, baru dinikmati seisi rumah. Termasuk juga anak-anak. Inilah yang menjadi dasar anak kecil boleh menerima perjamuan kudus. Karena ada sebagian juga gereja yang tidak boleh memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak kecilnya. Tapi hari ini saudara belajar, oh ternyata anak kecil boleh menerima karena perjamuan kudus. Karena domba Paskah dimakan oleh seisi rumah. Paham Bapak Ibu? Nah iya dong, jadi ada dasarnya. Bukan asal ngomong kita. Oke Bapak Ibu, jadi kuat. Jadi apapun kritik orang, ini ada dasar ayatnya. Tuh kuat kan? Iya, jadi mantap. Makanya luar biasa. Keluaran 12 ayat 3. Nih, saya bacakan ya. Ini ayat terakhir kita ya, mantap. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut
kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Jadi bisa dinikmati seisi rumah. Anak kecil boleh terima perjamuan kudus. Ini dasarnya. Kalau yang menolak, apa dasar mereka? Apa dasar mereka? Tuh. Jadi saudara bisa balikkan ke mereka. Dasar kalian itu apa? Kalau dasar aku ini. Jadi bisa dinikmati oleh sekeluarga, kaum keluarga. Amin Bapak Ibu. Tuh. Oke Bapak Ibu. Oke, jadi anak-anak boleh menerima perjamuan kudus, tapi yang mendoakan atau yang mengangkat perjamuan kudus itu orang tuanya. Seperti juga yang menyembelih domba Paskah, orang tuanya. Domba Paskah selalu lebih besar dari keluarga. Itu punya arti Tuhan Yesus selalu lebih besar dari segala dosa kita. Amin. Makanya orang Kristen tidak mengenal dosa yang tidak terampuni. Tidak ada. Ya, kenapa? Logikanya. Ini saya ajar saudara pakai logika. Kalau setiap kali lihat firman, pakai logika. Firman itu sesuai logika. Logikanya, kalau seandainya ada dosa yang lebih besar dari Yesus, dari pengampunan, ada dosa yang tidak terampuni. Artinya apa? Dosa itu lebih besar dari Yesus. Mungkin enggak? Enggak mungkin dong. Yesus lah yang lebih besar dari segalanya. Amin. Makanya segala dosa bisa diampuni. Tapi siapa yang mengalami dosa tidak terampuni, itulah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena hanya dalam Yesus lah ada pengampunan dosa. Paham Bapak Ibu? Nah iya, jadi ada logikanya. Mana mungkin ada dosa yang tidak terampuni pada orang Kristen. Artinya kalau seandainya ada dosa yang tidak terampuni, berarti dosa lebih besar dari Yesus. Enggak masuk akal itu. Makanya pendeta mikir. Pakai logika. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Jadi sekarang saudara lebih pintar daripada pendeta jadinya. Oke Bapak Ibu. Iya. Saudara bisa khotbahkan khotbah saya ini kepada banyak pendeta juga perlu. Ya, saudara bisa ngajar. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong. Iya dong. Pokoknya kita harus dasarnya ayat. Karena apa? Kebenaran orang Kristen dasarnya harus Alkitab. Bukan pendeta. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah. Kesimpulan. Saya simpulkan pendalaman Alkitab ini. Perjamuan kudus adalah warisan Tuhan Yesus bagi kita yang sangat penting dan penuh kuasa yang memberikan kita kesembuhan dan berkat serta mengampuni segala dosa kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini tentang pendalaman Alkitab tentang perjamuan kudus Tuhan. Kami diajar, disingkapkan banyak rahasia yang selama ini kami dengar agak berbeda, agak salah. Tapi hari ini kami benar-benar mendapatkan pencerahan. Sehingga kami tahu perjamuan kudus yang benar. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya ketika kami melakukannya, ketika kami percaya secara benar, maka perjamuan kudus itu mendatangkan mujizat, kesembuhan, berkat, panjang umur bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Sekarang quiz time. Quiz berhadiah. Haleluya. Nah, ya Ibu Lydia juga bisa jawab Bu. Tadi udah disiapkan hadiah khusus dari Carlina. Kantong ajaib. Itu bukan kantong Doraemon, enggak. Kantong kecil, tapi ketika dikembangkan bisa gede. Bisa nampung banyak barang. Kuat lagi. Itu kantong ajaibnya si Karina kalau shopping. Iya. Iya, ada. Oh, ada, ternyata ada. Ada kantong ajaib. Itu spesial untuk Ibu Lydia. Karena Ibu Lydia udah mendapatkan semua hadiah. Ada. Itu kantong ajaib. Itu sering dipakai si Karina di luar kalau belanja. Kecil bisa dikantongi, tapi kalau digedein bisa nampung banyak barang dan kuat. Oh enggak apa-apa. Ya udahlah. Nyusul aja, nyusul. Oke. Sekarang pertanyaan yang sulit. Ya, pertanyaan sulit ya. Oke. Siap? Iya. Apakah perjamuan kudus boleh diterima oleh anak kecil? Jelaskan. Siapa yang mau jawab? Ibu Lydia tuh. Ibu Lydia aja, nggak apa-apa.
Ibu Lydia. Boleh. Iya, alasannya Bu. Karena pada zaman dahulu Iya. Pasca di Mesir. pasca di Mesir itu Oke. dia pakai domba. Iya. Kalau domba itu kan besar, jadi bisa dibagi-bagikan ke seluruh rumah. Satu rumah. iya. Satu rumah itu termasuk bapak, ibu, dan anak. Betul sekali Bu Lydia. Jadi perjamuan kudus itu boleh diberikan kepada anak kecil karena apa? Karena pasca pertama di Mesir itu domba pasca dipotong dan bisa dinikmati seisi keluarga. Dan di dalam keluarga ada bapak, ada ibu dan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak benar ya kalau anak kecil tidak boleh terima perjamuan kudus ya. Dasarnya ada. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Ya nanti kantong ajaibnya nyusul Ibu Lydia. Kantong ajaib. Iya, besok tuh Ibu ini. Ibu Odi udah janji. Oke, sekarang ada 3 hadiah lagi. Alkitab 1, ada payung 2. Oke. Iya. Payungnya nih soalnya sempat dibeli sama Ibu Gembala jadi harus dihabisin. Ya. Oke. Perjanjian Lama itu sebenarnya dimulai pada saat Musa menyiramkan darah lembu jantan kepada orang Israel. Ya. Sedangkan perjanjian baru kapan dimulainya? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Perjanjian baru kapan dimulainya? Ya, ada yang jawab perjanjian baru kapan dimulai? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan nanti mic-nya akan diedarkan. Angkat tangan dulu. Ya, ada? Nggak ada? Oke. Ya udah nggak apa-apa, Ibu Lydia lagi. Nanti kalau Ibu Lydia dapat hadiah bisa dibagikan ke siapa aja. Nah, teman-teman atau siapa yang dia kenal lah. Nah, ya Ibu Lydia, kapan perjanjian baru dimulai? Perjanjian lama? Sejak Tuhan Yesus lahir. Hah? Sejak Tuhan Yesus lahir. Enggak. Pada saat perjanjian baru itu dimulai pada saat perjamuan kudus. Pada saat itulah Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Nah, itu sebenarnya perjanjian baru. Jadi secara kitab itu perjanjian baru dimulai kitab Matius. Tapi secara rohani sebenarnya perjanjian baru itu dimulai pada saat Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Dan itu terjadi pada saat perjamuan kudus. Oke, lanjutkan lagi. Dalam ayat tadi di Korintus ada dikatakan bahwa kita harus layak. Harus layak untuk bisa terima perjamuan kudus. Layaknya itu caranya atau orangnya. Ya, siapa yang bisa jawabin? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Baru dibagi. Siapa namanya Pak? Beni Karamoy. Oh, Beni Karamoy. Oh, yang kemarin. Oke, Beni. Ya, apa yang harus benar? Caranya. Caranya. Iya. Ya, kalau orangnya gimana Pak? Benar nggak bahwa orang yang harus diampuni dulu dosanya? Tidak ya? Tidak. Oke. Ya oke, nggak apa-apa. Nih payung berpindah kepada Pak Beni. Enggak ini aja. Siapa yang bagiin? Ya, silakan Pak. Ya, oke. Sekarang ada 2 lagi hadiah, Alkitab sama payung. Iya. Pertanyaan ya agak mudah lah. Kenapa murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus pada Yohanes 6 ayat 66? Kenapa murid-murid meninggalkan Yesus? Dan itulah antikris pada Yohanes 6 ayat 66. Ya, ada siapa yang jawab? Angkat tangan. Akan diberikan payung. Iya, ya udahlah, orang kita juga nggak apa-apa, orang dalam. Ya, karena ya siapa? Ya Pak Niko. Karena pengajaran itu dianggap keras oleh beberapa muridnya sehingga beberapa dari murid Yesus tidak lagi mengikut dia. Ya, pengajaran apa Pak?
tentang memakan tubuhnya dan darahnya minum itu. Iya, tentang perjamuan kudus ya. Iya. Jadi perjamuan kudus itu dianggap keras dan menggoncangkan iman sehingga banyak murid-muridnya meninggalkan Yesus. Iya, benar. Ini Pak Niko pakai payung. Iya, oke. Nah, nanti bisa payungan sama Hotma. Enggak. Nanti jadi gosip lagi. Masuk silet deh. Kisah seputar selebritis. Nah, ya, pertanyaan agak susah ya. Penderitaan Yesus digambarkan oleh roti Paskah. Apa nama roti Paskahnya itu dan jelaskan kenapa bentuk roti Paskahnya itu demikian. Nah, itu agak rumit jawabannya. Ya, Ibu Odi barangkali jawab. Ibu Odi dapat Alkitab ini. Ibu Odi, apa nama rotinya apa? Nah, kenapa bentuknya seperti gitu? Melambangkan kejadian penderitaan yang dialami oleh Yesus, dicampur, dipukul, berlubang, darah tubuhnya, Bergaris-garis. garis-garis, Iya. campuran dari Iya. Ibu Odi menerima Alkitab. Ibu boleh baca, boleh juga kasih ke orang yang Oh, Anita. Haleluya. Enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu ya. Hadiahnya sudah habis. Atau ada satu lagi hadiah kalau mau. Biskuit Malkis. Ini ada tadi. Masih utuh, belum saya buka. Jadi benar-benar ini sebagai alat peraga tadi, alat peraga. Alat peraga. Ini ada biskuit Malkis Roma. Oh ya, oke. Ini pertanyaan ya. Oke, nggak apa-apa. Dijawab aja. Kita sambil sukacita kita sini ya. Atau Pak Amin boleh jawab. Enggak. Amin Bapak Ibu. Pak Amin datang. Ada apa Pak? Tenang aja Pak Amin, tenang. Nanti kita beresi pohon Natal. Iya. Pohon Natal itu Bapak Ibu nanti ada kita kasih alas kain merah. Baru nanti di atas kain merah itu ada hadiah-hadiah kado. Kita nanti akan cross kado. Keren ya cross kado. Minimal ada nilai batas bawahnya itu 50.000. Batas atasnya terserah. Kerelaan hati kita. Jadi nanti ditukar-tukar kado ya. Cross kado. Nanti itu ada di pohon Natal. Di bawah pohon Natal. Nanti setelah ibadah ini akan kita kasih kain merah. Nah di atasnya nanti ada kado-kado. Mulai hari Minggu ya? Mulai hari Minggu. Iya. Iya tukar-tukar. Iya. Oke. Iya. Jangan yang tidak bawa kado, malah ikutan ngambil kado. Itu bukan koros kado, itu diberi kado. Haleluya Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan yang murah-murah. Apakah orang Kristen bisa mengalami dosa yang tidak terampuni? Yuk, siapa bisa jawab? Nah, dapat Malkis Roma. Ya, Pak siapa? Ferdi ya? Ya, silakan Pak Ferdi. Orang Kristen tidak ada dosa yang tidak terampuni. Kenapa? Untuk orang Kristen. Karena Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan Yesus mengatasi segala dosa. Ya. Tidak ada dosa yang lebih dari Kristus. Artinya amin. Maka semua dosa kita pasti bisa diampuni. Amin. Amin. Haleluya. Ya, benar Pak Ferdi. Malkis bergerak kepada Pak Ferdi. Malkis dari Roma. Jadi nggak apa-apa saya sebut merek, nggak apa-apa. Ini saya jadi berkat kan? Iya kan? Ya, Tuhan berkati Pak. Selamat makan Malkis. Ya, ada orang kemarin tuh ada keyboard mereknya ditutup Pak. Kenapa ditutup? Biar aja dilihat orang merek kan. Artinya apa?
gereja itu jadi berkat untuk merek itu kan? Lah iya dong. Masa kita jadi berkat dihalang-halangi? Iya dong, orang Kristen terus jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan juga merek-merek. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya nih air mineral Oasis nih, Oasis nih. Sekalian aja saya sebut. Ratu Plaza nih, Ratu Plaza tuh kan udah jelas. Itu artinya apa? Kita jadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan pelit memberkati orang. Oke, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk pendalaman Alkitab ini. Kami berdoa Tuhan agar pendalaman Alkitab ini semakin membekali kami untuk semakin kami mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika kami mengenal Tuhan Yesus, maka kami bisa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Dan ketika kami hidup mengandalkan Tuhan Yesus, berfokus kepada Tuhan Yesus, maka setiap kita bisa mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk pendalaman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.